saran dan pendapat saya yang ingin saya tanyakan terkait untuk perekrutan P3K di tahun depan adakah? Silakan. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat sekaligus wakil ketua DPRD, yang saya hormati rekan-rekan anggota Banggar DPRD, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, yang saya hormati Ibu Sekretaris dari Dinas Pendidikan serta jajarannya, yang saya hormati dari tim TAPD, saya hormati Pak Sekwan serta jajarannya. Saya mungkin ke Dinas Pendidikan dulu, Ibu Sekretaris. Pada hari ini kita pembahasan rancangan perubahan di anggaran tahun 2023 dan Ibu ada kekurangan, ya kan? Mungkin saya tidak bicara anggaran, Bu. Saya yang ingin saya tanyakan terkait untuk perekrutan P3K di tahun depan adakah? Izin Pak, untuk rekrutan P3K ini di bulan September insya Allah. Ini alokasi kita kemarin pengajuan 324 formasi. Itu yang umumnya berapa banyak? Oh, kalau yang teknis? Guru Pak. Kalau Ini teknis guru ya? tidak, Pak. Tidak ada ya Kami guru Dinas semua ya? Pendidikan khusus guru. Oke, terima kasih Bu. Oke, 324 untuk guru ya Bu. Oke, mati Bu. Terima kasih Bu. Terkait guru ini, saya meminta kepada Dinas Pendidikan bagaimana TPP ini Bu disetarakan dengan PNS lainnya Bu. Karena saya anggap guru ini TPP-nya sangat rendah sekali. Ada yang 500.000, 600.000, sampai 700.000. Sedangkan PNS lainnya itu 1 juta lebih Bu. Kita di sini bicara kalau guru ini pahlawan tanpa jasa. Selalu kita gaungkan pahlawan tanpa jasa terus. Tapi kalau untuk kesejahteraan guru ini sangat kecil sekali. Makanya dari itu saya meminta di rapat Banggar ini, minta tolong kepada Dinas Pendidikan untuk mesetarakan TPP ini Bu. Karena apa? Kita lihat guru-guru ini bicara kesejahteraannya sangat kecil Bu, dibandingkan pegawai negeri lainnya yang bekerja di perkantoran. Jadi tunjangan TPP ini ada yang 500.000, 600.000, sedangkan mereka mengharapkan kesejahteraan mereka dari sini gitu, ya kan? Banyak guru-guru ini mungkin SK-nya sudah ke bank Bu, kasihan mereka gitu. Yang kita ini selalu menggaungkan pahlawan tanpa jasa terus kepada guru, tapi timbal balik pemerintah kepada guru ini tidak ada untuk mensejahterakannya. Maka dari itu saya minta kepada Ibu Sekretaris untuk disampaikan kepada pimpinannya untuk menambah gaji TPP guru di tahun berikutnya. Itu yang pertama Bu. Untuk TPP itu harus diperkuat lah, bagaimana disamakan dengan pegawai negeri lainnya. Kalau yang guru sudah dapat sertifikasi itu tidak lagi mendapatkan TPP. Yang tidak ada sertifikasinya tolong disetarakan dengan PNS lainnya Bu. Itu penekanan saya yang pertama. Yang kedua ini terkait P3K, bagaimana kita mengutamakan honor-honor daerah ini. Saran dan pendapat saya untuk honor P3K nanti pun saya akan sampaikan ke BPDSDM, kalau tidak salah itu yang pegawaian ya. Nanti akan saya sampaikan juga ke sana. Ini mungkin untuk honor-honor guru yang ada di Kabupaten Gayo Utara, tolong diterapkan secara afirmasi P3K. Afirmasi P3K ini diartikan penetapan, peneguhan atau penegasan atau pengakuan kita
kepada mereka yang honor sudah lama gitu. Dalam konteks penerimaan P3K melalui afirmasi, artinya pengakuan pemerintah terhadap pengabdian dengan memberikan penambahan nilai. Afirmasi P3K teknis diatur dalam keputusan Menpan RB atau Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022, di mana isi Kemenpan RB itu tentang persyaratan wajib, tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Berkenaan dengan sertifikat kompetensi, sederhananya dapat dipahami sebagai tenaga ahli, artinya afirmasi P3K teknis diberikan penambahan nilai jika memiliki sertifikasi kompetensi. Hal ini sangat jelas tidak akan berpihak kepada tenaga honor di daerah tertentu, karena syarat tersebut hanya dimiliki oleh instansi daerah tertentu yang dari awal sudah menjadikan syarat rekrutmen honor sebelum ia menjadi tenaga honor. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah baru mekar, rekrutmen honor kontrak daerah diangkat berdasarkan kebutuhan SDM dalam pelayanan birokrasi pemerintahan, karena PNS sangat terbatas di Kabupaten Kayong Utara ini, Bu. Jadi sangat jelas bahwa afirmasi tersebut tidak dapat diberlakukan semata hanya pada syarat sertifikasi kompetensi, namun memperhatikan syarat lain sehingga tenaga honor daerah dapat terserap dalam peningkatan SDM dengan memperhatikan kesejahteraannya melalui P3K. Untuk itu solusi yang tepat bagaimana kita menyerap tenaga honor yang dapat menjadi P3K yang sudah jelas memberikan pengabdian dan masa pengabdiannya, usia yang sudah dikontribusikan mesti diapresiasi oleh pemerintah daerah melalui afirmasi. Diharapkan pengangkatan P3K teknis umum di Kabupaten Kayong Utara dapat memberikan afirmasi kepada honor yang sudah bekerja di instansi pemerintahan, diantaranya masa pengabdian, usia, rekomendasi instansi terkait, sehingga putra-putri Kabupaten Kayong Utara dapat terserap menjadi P3K dan tepat sasaran dalam penggunaan APBD untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Jadi tolong, Bu, untuk berikutnya perekrutan P3K ini harus ada afirmasinya, Bu. Selain afirmasi ini, kita passing grade-nya juga kita sesuaikan daerah. Dari passing grade-nya, afirmasinya itu yang perlu kita tekankan supaya apa? Putra-putri daerah ini tidak dinominasi dari luar lagi, Bu. Mereka yang 3 tahun, 5 tahun, tinggal kita menyesuaikan waktu honor mereka. Kebanyakan ini kita lihat yang honor ini yang sebaik belasan tahun pun juga ada. Tapi apa pengakuan kita terhadap mereka untuk mensejahterakan mereka? Karena harapan mereka P3K inilah. Ini salah satunya untuk Dinas Pendidikan, Bu. Dan nanti akan saya sampaikan kepada BKPSDM untuk semua tenaga honor ini berlakunya pakai afirmasi gitu. Mungkin hanya itu untuk Dinas Pendidikan. Pimpinan, saya kembali kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sudah apa yang disampaikan Pak Idam tadi, ada tambahan 1,7 miliar yang sudah dikerjakan dan dana DAK ya Pak Idam ya untuk pengerjaannya. Tapi yang ingin saya pertanyakan yang lainnya tentang belanja operasi, belanja modal, tidak perlu saya bahas lah masalah itu Pak Idam. Cuman ini saya melihat belanja modal jalan, jaringan dan irigasi nih Pak Idam. Barang ini kok ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata gitu Pak Idam. Seharusnya anggaran ini di PU gitu Pak Idam untuk menambah bagaimana fasilitas menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Dan kedua ini belanja modal gedung dan bangunan sama belanja modal peralatan dan mesin. Ada tambahan 270 juta itu Pak Idam, tolong dijelaskan dulu waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, makasih. Untuk
kegiatan DAK di tahun 2023 ini, bahwa memang di sini tidak nampak DAK-nya Pak, tapi secara total anggaran khusus DAK itu sebesar 700 juta. Untuk belanja modal peralatan mesin ini tidak semuanya juga DAK, tapi ada kegiatan pergeseran kami. Kemarin ada yang kami geser-geser. Yang ini peralatan mesin ini lebih kepada peralatan Shinso, mesin tebas Pak. Shinso dan mesin tebas, dan juga ada mesin-mesin lainnya. Kemudian gedung dan bangunan ini bangunan kuliner di tepi pantai. Kemudian jalan dan irigasi ini memang ini nomenklatur ISPD ini agak susah kita bedakannya Pak. Masuknya kok rekening ini, tapi ini kategorinya ada pembangunan untuk pembetonan di kuliner. Apakah ini kategori jalan dan jaringan dan irigasi? Tapi pada intinya itu pekerjaan pembetonan di kuliner, halaman di kuliner di tepi pantai. Kemudian ada juga pembuatan tong sampah di daerah tepi pantai. Tapi bukan irigasi nih Pak, sebenarnya bukan irigasi. Tapi nggak tahu kalau di SPD itu kok masuk kategori rekening 5204. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Idam. Maka dari itu tadi untuk jalan jaringan irigasi ini lucu itu masuk ke dinas pariwisata gitu. Walaupun dia menunjang kegiatan-kegiatan pariwisata, seharusnya judulnya bukan seperti ini gitu loh. Itu yang pertama. Mungkin ini Pak Idam terkait kalau mesin apa segala macam ini oke lah, mungkin untuk kebersihan lingkungan pariwisata lah ya. Belanja gedung oke. Mungkin sedikit tambahan Pak Idam untuk kedepannya, bagaimana Pantai Pulau Datu itu tadi ditempatkan wisata seperti inilah. Kalau waktu itu di daerah lain kita pernah berkunjung, ada jembatan kaca itu. Bagaimana jembatan kaca ini yang dikelola oleh pihak ketiga Pak Idam. Itu kalau nggak salah pembangunannya itu hanya 1 miliaran. Bagaimana dari pantai kita ini menuju ke Pantai Pulau Datu itu kita bikin jembatan kaca gitu. Itu tempat luar biasa yang bisa dijual dari Pantai Pulau Datu ini. Masalah mereka rasa penasarannya tadi ini. Di bawahnya ini laut tadi kan ada ombak. Kita melewatilah jembatan kaca itu. Itu luar biasa gitu. Itu sangat perlu Pak Idam. Mungkin kemarin juga saya sudah ada bikin DED-nya. Tapi DED-nya untuk di Pulau Datunya gitu loh. Bagaimana Pulau Datunya itu kita bangun jalan keliling Pak Idam supaya pagi-pagi di situ mereka bisa jalan santai atau bersepeda santai gitu loh. Tapi yang tertariknya saya di Pantai Pulau Datu ini saran dan masukan jembatan kaca itu tadi. Itu kayaknya lebih tertarik lah, satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat lah kalau misalnya itu terjadi gitu loh. Itu pasti luar biasa pengunjungnya, dan walaupun kalau sudah terbangun itu kita tarik tiket pun mereka nggak akan kecewa gitu. Itu salah satunya. Mungkin yang untuk musik tadi itu Pak Idam, kalau misalnya hitung-hitungannya per minggu ini hanya dapat 500-600, lebih baik diberikan aja Pak Idam. Walaupun target itu di hari-hari besar sajalah. Karena kalau hanya dapat pendapatan PAD untuk Kayu Utara hanya 500-600, ini kan habis-habis untuk jaga tiket ya nih. Iya kan? Tapi korbannya pengusaha yang ada di pantai gitu loh. Tapi kalau diberikan ini kan mungkin masyarakat lebih banyak berkunjung. Itu salah satu panennya lah, masyarakat pedagang-pedagang yang ada di pantai itu gitu. Tapi kalau misalnya ada Pak Idam menyuguhkan musik di sana, walaupun tadi ada kan banyak nih sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kayu Utara nih. Bagaimana Pak Idam libatkan dengan kontrak lah, misalnya dikasih kontrak mereka itu untuk bagaimana mengembangkan Pantai Pulau Datu ini hiburan musik, mungkin itu lebih inilah gitu lah, lebih bisa diterima lah.
Mungkin hanya itu pimpinan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.